Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kami. Di video kali ini saya akan membagikan soal-soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional part keempat. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Kelebihan membaca permulaan adalah sebagai berikut. A. Mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. B. Meningkatkan nilai siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. C. Meningkatkan kemandirian siswa dalam membaca. D. Mempermudah menghafal kata-kata. Jawaban yang benar adalah yang A. Mempunyai nilai strategis bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan siswa. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Metode yang merupakan penyempurnaan metode alfabet dengan mengerjakan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf berdasarkan ucapan hurufnya adalah metode membaca permulaan. A. Metode suku kata. B. Metode kata-kata. C. Metode cerita. Atau D. Metode suara. Jawabannya adalah D. Metode suara. Lanjut soal yang ketiga. Pendekatan menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, menyanyi, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis yang disebut A. Pendekatan komunikatif. B. Pendekatan integratif. C. Pendekatan keterampilan proses. Atau D. Pendekatan tematis. Jawaban yang benar adalah A. Pendekatan komunikatif. Soal berikutnya, soal keempat. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi, mengotak-atik objek. Proses tersebut menurut Brunner dikategorikan ke dalam model A. Tahap enaktif. B. Tahap ikonik. C. Tahap simbolik. Atau D. Tahap implikatif. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Tahap enaktif. Soal yang kelima. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Proses tersebut menurut Brunner dikategorikan ke dalam model A. Tahap enaktif. B. Tahap ikonik. C. Tahap simbolik. Atau D. Tahap implikatif. Jawaban yang benar adalah B. Tahap ikonik. Soal yang keenam. Matematika untuk menunjukkan pembelajaran dianalisis sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Anak diharuskan menguasai unsur-unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk seperti yang akan digunakan nanti dalam kesempatan lain. Anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dengan melalui pengulangan. Teori pembelajaran matematika tersebut dikemukakan oleh A. Skinner, B. Piaget, C. Van Braunel, atau D. Thorndike. Maka jawabannya adalah yang C. Van Braunel. Soal yang ketujuh. Tahap operasional atau operasi konkret adalah teori pembelajaran matematika yang dikemukakan Piaget pada tahap usia A. Di bawah 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 8 tahun, atau D. 7 sampai 12 tahun. Jawaban yang benar adalah
D. 7 sampai 12 tahun. Soal berikutnya, soal yang ke-8. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Akibatnya terbentuklah sebuah cakram datar bagian tengahnya. Penyusutan berlanjut dan berbentuk matahari di pusat cakram. Fenomena di atas termasuk ke dalam teori A. Teori kabut, B. Teori planetesimal, C. Teori bintang kembar, atau D. Teori pasang surut. Jawaban yang benar adalah A. Teori kabut. Soal berikutnya, soal yang ke-9. Matahari sebelumnya telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak di langit. Suatu ketika bintang berpasangan dengan matahari dalam jarak yang dekat. Karena jarak yang dekat, tarikan gravitasi bintang yang lewat sebagian bahan dari matahari, mirip lidah raksasa, tertarik ke arah bintang tersebut. Fenomena di atas termasuk ke dalam teori A. Teori kabut, B. Teori planetesimal, C. Teori bintang kembar, atau D. Teori pasang surut. Maka jawaban yang benar adalah B. Teori planetesimal. Soal terakhir, soal yang ke-10. Matahari merupakan bintang kembar, kemudian bintang kembarnya meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena pengaruh gaya gravitasi bintang yang tidak meledak matahari, maka kepingan-kepingan itu bergerak mengitari bintang tersebut dan menjadi planet-planet. Fenomena di atas termasuk ke dalam teori A. Teori kabut, B. Teori planetesimal, C. Teori bintang kembar, atau D. Teori pasang surut. Jawaban yang benar adalah C. Teori bintang kembar. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Kalau ada pertanyaan dan masukan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.